Pilihan Gilgamesh untuk memasuki bidang bintang juga sangat halus. Kuil ini hanya 1000 mil jauhnya. Untuk pembangkit tenaga listrik teratas dari 2 balapan, ini adalah instan. Tetapi untuk orang lain yang tidak begitu kuat, jarak ini akan memakan waktu setidaknya setengah jam. Ares, Dewa Perang, bisa datang. Tetapi anak buahnya tidak bisa, jadi mereka hanya bisa menonton. Segera setelah semua orang dari suku naga hitam berdiri diam, Ares, Dewa Perang dengan baju besi emas gelap, muncul di depan mereka. Hanya menonton dari kejauhan, menekan amarah di hatiku. Raja Naga Hitam keluar. Raja Naga Hitam datang langsung ke lawan dari Ares, Dewa Perang. Apa masalahnya? Tanggapan dingin tidak lagi intim seperti dulu. Ketika Dewa Perang Ares melihat reaksi Raja Naga Hitam, dia menjadi marah dan menunjuk ke samping Gilgamesh dan meneriakinya. Apakah kamu lupa siapa dia? Mereka adalah iblis. Mereka adalah musuh Olympus. Kamu membiarkan dia menjadi tentaramu. Apakah kamu yakin ingin melawan Olympusku? Mendengar Ares memarahi seperti ini, Raja Naga Hitam mencibir. Kenapa? Apa yang telah kamu lakukan sendiri? Tidakkah kamu tahu sedikit di dalam hatimu? Jika bukan karena dia, kutukanmu mungkin sudah membunuh istriku. Sia-sia aku sangat mempercayaimu, jadi aku berani membohongiku. Ketika Dewa Perang Aresten, dia tercengang. Menyumpahi. Kapan dia mengutuk Nyonya Raja Naga Hitam? Satu-satunya hal yang bisa dia kutuk adalah perisai perang, tapi dia selalu membawa perisai perang bersamanya. Dia tidak pernah mengeluarkannya. Karena itu, tidak mungkin baginya untuk menetapkan kutukan sama sekali. Aku dianiaya. Dewa Perang Ares tidak bisa menebak apa yang terjadi, tetapi dia bisa merasakan bahwa dia pasti telah ditipu. Dengarkan aku, pasti ada kesalahpahaman. Raja Naga Hitam berteriak, dan monster itu mungkin jatuh. Untuk diam. Aku tidak ingin mendengar pembohong lagi. Kamu telah menipuku sepanjang waktu. Kamu hanya untuk kepentingan ras naga hitam. Aku telah melihat semua ini sejak lama. Keluar. Sampai jumpa di medan perang besok. Dengan lambaian lengan bajunya, Raja Naga Hitam langsung pergi. Ares, Dewa Perang, benar-benar defensif, tetapi tidak berdaya. Karena dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi pada Raja Naga Hitam, apalagi bagaimana meyakinkannya. Tampaknya hanya ada satu cara yang tersisa untuk bertarung saat ini. Dewa Perang Ares belum pergi. Gilgamesh melangkah ke udara. Kali ini, raja ini akan menjadi lawanmu. Gilgamesh mencibir, mengangkat tangannya dan melambai, menangkap aturan dunia, dan ruang di depannya terdistorsi. Setelah demonstrasi, Gilgamesh berbalik dan pergi. Dewa Perang, Aresten, merasa kedinginan di punggungnya. Hanya menjadi Raja Naga Hitam, dia merasakan sakit kepala. Sekarang ditambah dengan seorang Gilgamesh yang telah menguasai aturan dunia, situasi kuil mengkhawatirkan. Ares, Dewa Perang, tidak berani bertindak gegabah, menatap invasi suku naga hitam. Dia hanya bisa menggelitik giginya dengan kebencian, dan kemudian kembali ke kuil. Langsung kembali ke kuil, mencari Qin Yichen. Begitu dia memasuki halaman, Ares, Dewa Perang, melihat Qin Yichen membuka pintu. Sebuah tampilan kesenangan. Orang-orang naga hitam akan segera datang. Hah? Lord of War, aku sedang berbicara tentang mencarimu. Orang-orang dari Black Dragon Rache telah memasuki Star Territory. Ketika Dewa Perang Ares melihat Qin Yichen begitu bertekad, hatinya tiba-tiba menjadi tenang. Dia tidak panik lagi. Ekspresinya sedikit rileks, dan dia berjalan perlahan ke Qin Yichen. Apakah kamu tahu segalanya? Qin Yichen mengangguk. Menghitung waktu, naga hitam seharusnya ada di sini. Dan sekarang penguasa perang muncul. Pasti orang-orang naga hitam yang telah melangkah ke medan bintang, dan perang akan segera dimulai. Kalau tidak, waktu Lord Ares sangat berharga sehingga tidak akan pernah menyia-nyiakanku. Bagaimana situasinya sekarang? Dewa Perang Ares memberitahu Qin Yichen apa yang telah dia lihat dan dengar sebelumnya. Setelah berbicara, dia tidak lupa melambaikan tinjunya dengan marah. Gilgamesh ini terlalu banyak menipu orang. Setelah Qin Yichen mendengarkan dengan ringan, wajahnya tetap tidak berubah. Tuan Perang, sekarang Raja Naga Hitam tidak dapat mendengarkan penjelasan kami. Hanya ada satu pertempuran. Ares Dewa Perang mengangguk. Tapi situasi hari ini agak buruk. Ada juga iblis Gilgamesh di sana. Dan kekuatanku melawan kuil suci tidak lagi cukup untuk menghadapinya. Feng, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk membiarkan Zhan Zhengsheng membawamu selama setengah bulan? Saya meminta bantuan Olympus. Qin Yichen menggelengkan kepalanya perlahan. Terlalu lambat untuk meminta bantuan. Alasan biasa ini membuat Ares, Dewa Perang, tidak bisa membantahnya. Bahkan jika elit dikirim, itu akan memakan waktu sebulan untuk sampai ke sini dari Olympus. Klan Naga Hitam yang cukup akan membawa Anda bola-balik untuk mengalahkan Dewa Perang 2 atau 3 kali. Lalu apa yang harus dilakukan? Tindakan balasan apa yang kamu miliki untuk angin? Dewa Perang Ares hampir melepaskan semua pikirannya, hanya menunggu Qin Yichen muncul dengan perhatian yang brilian dan menekan suku naga hitam.
Qin Yichen membenturkan kepalanya. Matanya berhenti pada Ares, Dewa Perang. Ada cara, tapi agak berisiko. Tidak sulit untuk mengalahkan Kaisar Gilgamesh. Dengan pengalaman tempur Qin Yichen selama bertahun-tahun, ada terlalu banyak cara. Tapi tujuan Qin Yichen bukan hanya untuk mengalahkan, tetapi untuk menciptakan lingkungan sehingga dia bisa menyentuh perisai perang Dewa Perang Ares. Adapun obat penyihir, Qin Yichen menyelesaikan pemurnian kemarin, tapi sekarang hanya perisai pertempuran. Tentu saja Qin Yichen bersedia membiarkan klan naga hitam bertarung dengan istana suci pertempuran lebih hidup, agar dia bisa mendapatkan lebih banyak manfaat. Juga akan ada lebih banyak kesempatan untuk menyentuh perisai pertempuran Ares, Dewa Perang. Bayangkan Ares, Dewa Perang, terluka parah, dan dia pura-pura melangkah maju untuk merespons, mengambil kesempatan untuk menyentuh perisai perang, dan mulai mengangkat kutukan. Itu sempurna. Kamu bilang, jalan apa? Ares, Dewa Perang, tidak bisa menahannya lagi, dan menyela pikiran Qin Yichen. Selama candi bisa dilestarikan, tidak ada salahnya mengambil risiko. Qin Yichen membawa tangannya di punggungnya dan menatap Ares, Dewa Perang, dengan ekspresi yang sangat tegas. Apakah Lord of War masih memiliki keberanian untuk memasuki ribuan orang seperti Tanata Bertuan? Dewa Perang Ares tertegun sejenak, lalu segera mengangguk. Itu wajar. Aku Dewa Perang. Qin Yichen sedikit mengangguk. Baiklah, kita akan melakukan serangan diam-diam malam ini, mengambil keuntungan dari pijakan pihak lain yang goyah. Kita akan membunuh semangat mereka terlebih dahulu. Pada saat itu, Lord Ares, tolong blokir Raja Naga Hitam dan Gilgamesh. Pada saat yang sama, saya membutuhkan kuda putih untuk menyerang 12 kuda, dan ikuti saya untuk maju ke pertempuran. Dewa Perang Ares berpikir sejenak, meskipun dia merasa bahwa tindakan ini bertentangan dengan filosofi bertarungnya, dia mengangguk. Lagi pula, dia tidak dapat menemukan cara yang lebih cocok sekarang. Setelah Qin Yichen mendapat janji dari Ares, Dewa Perang, apakah dia menemukan 12 penunggang kuda di kuil? Melihat ketidakpuasan di wajah 12 kuda, terutama Baiki Kite, dia hampir menulis kata jijik di wajahnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Qin Yichen tersenyum sedikit. Melakukan apa? Ketika Anda jatuh ke dalam perangkap saya, Anda akan tahu apa yang akan saya lakukan. Qin Yichen terbatuk pelan, pertama-tama mengeluarkan perintah kuil. Dewa Perang memiliki perintah. Malam ini kamu menungguku untuk buru-buru membunuh klan naga hitam. Dan membunuh naga ketika kamu melihatnya. Jangan menunjukkan belas kasihan.